Halo teman-teman, ketemu lagi di Wawan Kusdiawan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan, ekspresi, dan operator di dalam Java. Pernyataan itu adalah sebuah perintah yang menyebabkan sesuatu terjadi dan merepresentasikan aksi tunggal dalam program Java. Contohnya int tahun produksi. int ini, pernyataan ini berarti mendefinisikan sebuah variabel bernama tahun produksi dan diberi tipe integer. Di video sebelumnya, kita sudah membahas pernyataan ini pada struktur penulisan program Java, di mana salah satunya di dalamnya ada pernyataan. Pernyataan ini bisa juga disebut sebagai statement atau sintak program. Biasanya setiap pernyataan ditutup oleh karakter semikolon. Jadi, tandanya dia sebagai pernyataan diakhiri dengan titik koma di belakangnya. Nah, pernyataan juga dapat dikelompokkan dengan tanda pembuka dan penutup. Ini biasanya disebut dengan blok pernyataan. Sedangkan ekspresi adalah pernyataan yang dapat menghasilkan suatu nilai. Nilai yang dihasilkan oleh pernyataan ini yang disebut dengan nilai balik atau return value. Nilai balik ini bisa berupa bilangan, boolean, ataupun objek. Ini yang kita bahas pada tipe data di video sebelumnya. Metode tanpa nilai balik biasanya menggunakan keyword void. Contoh, hasil bagi A per B. Artinya, hasil bagi ini akan memberikan sebuah nilai tergantung berapa nilai A dan B. Tapi yang ini, int tahun produksi, ini tidak dijelaskan berapa nilainya. Tidak disebutkan berapa nilainya dari tahun produksi ini. Maka ini kita sebut sebagai pernyataan. Nah, sementara yang ada nilai baliknya itu adalah disebut dengan ekspresi. Nah, itu perbedaan dari pernyataan dan ekspresi. Kita lanjutkan sekarang tentang operator dan operan. Ada di sini 1 plus 2. Maka plus itu adalah operator, 1 dan 2 itu adalah operan. Operator merupakan satu simbol yang biasa digunakan dalam menulis satu pernyataan atau statement dalam bahasa pemrograman apapun. Operator akan melakukan suatu operasi terhadap operan sesuai dengan fungsinya. Contoh operasi antara lain penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Contoh 3 plus 8 dikali 4. 3, 8, dan 4 itu adalah operan. Plus dan kali ini adalah operator. Jenis-jenis operator berdasarkan operannya. Ada operator unary, ada binary, dan ada ternary. Operator unary adalah operator yang melibatkan satu operan saja. Contoh x plus plus minus minus y. Maka operannya hanya satu di sini adalah x. Operannya hanya satu di sini adalah y. Ini kita bahas nanti di increment dan decrement. Kemudian operator binary adalah operator yang melibatkan dua operan. Contohnya a dikali b. Maka operannya adalah a dan b. Operator ternary adalah operator yang melibatkan 3 operan atau lebih. Contohnya P ditambah Q dikurangi R. Maka operannya adalah P, Q, dan R. Berikutnya jenis-jenis operator berdasarkan fungsinya. Ada operator aritmatika, operator penugasan, operator penggabungan, operator penambahan dan pengurangan, operator bit, operator pembanding, dan operator logika. Kita bahas satu persatu. Operator aritmatika biasanya adalah berhubungan dengan proses perhitungan. Di sini operator aritmatika simbolnya ada plus untuk penambahan, contoh 5 plus 7. Ada minus untuk pengurangan, contoh 7 dikurangi 4. Ada bintang untuk perkalian, 4 dikali 2. Ada slash untuk pembagian, contoh 20 dibagi 2. Dan ada persen untuk modulus, misalnya 15 modulus 2. Modulus itu berfungsi untuk mencari sisa hasil bagi. Jadi kalau 15 modulus 2 hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 15 dibagi 2 itu 7. 7 dikali 2 14. 15 kurang 14 sisanya adalah 1. Nah, hasil operator matematika akan mengikuti tipe dari operan. Operan bertipe integer akan menghasilkan integer. Kemudian berikutnya ada operator penugasan. Operator penugasan berguna untuk memberi nilai ke suatu variabel. Operator penugasan menggunakan tanda sama dengan. Operator ini adalah operator yang paling sederhana dan hanya dilambangkan dengan karakter sama dengan. Operator ini digunakan untuk menugaskan suatu nilai ke suatu variabel. Contoh, int hitung sama dengan 4. Ini artinya hitung ini nilainya adalah 4. Atau 4
dimasukkan nilainya menjadi nilai hitung gitu ya, ditugaskan menjadi nilai hitung. Ini adalah contoh dari penjelasan sebelumnya juga tadi tentang ekspresi. Kenapa? Karena sebuah pernyataan dan ada nilainya. Yang unik dari operator ini adalah dalam Java, kita dapat menggunakan operator ini secara berantai dalam satu ekspresi. Contoh, int A, B, C. A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 99. Artinya A sama dengan 99, B sama dengan 99, dan C juga nilainya adalah sama dengan 99. Operator penugasan digabungkan dengan operator aritmatika membentuk operator penugasan gabungan atau compound assignment. Nah, contoh compound assignment itu seperti ini. X plus sama dengan Y, itu artinya adalah X sama dengan X plus Y. Jadi karena nilai X-nya sama, ini direstitusi dan plusnya pindah ke depan. Kalau Anda menemukan X minus sama dengan Y, berarti adalah X sama dengan X minus Y. Kalau X kali sama dengan Y, berarti X sama dengan X dikali Y. Dan X bagi sama dengan Y, berarti X sama dengan X dibagi Y. Berikutnya adalah operator penggabungan. Operator plus dapat digunakan untuk penggabungan string dan string maupun string dan bilangan. Tadi di awal kita sudah ketemu operator plus ini, tetapi fungsinya berbeda. Yang sebelumnya operator plus itu berfungsi sebagai fungsi operator aritmatika atau menjumlahkan. Jadi contoh 4 plus 3 maka hasilnya adalah 7. Tapi kalau di sini kita fungsinya adalah untuk plus ini digunakan menggabungkan. Jadi kalau 4 dan 3 itu sebagai string digabungkan maka menjadi 43. Ya. Jadi menggabungkan. Contoh sistem outprint, saya adalah plus mahasiswa. Maka hasilnya adalah saya adalah mahasiswa karena plus di sini berfungsi sebagai operator penggabungan yang menggabungkan string pertama dengan string kedua. Sistem outprint jumlah mahasiswa sama plus 30, maka outputnya adalah jumlah mahasiswa 30. Jadi plus di sini berperan sebagai operator penggabungan yang menggabungkan string jumlah mahasiswa dan 30. Berikutnya kita bahas tentang operator penaikan dan penurunan atau increment dan decrement. Nah, operator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan satu nilai integer atau bilangan bulat sebanyak satu satuan dan hanya digunakan pada variabel. Operatornya penaikan adalah plus plus, penurunan adalah minus minus. Plus plus berarti penambahan dengan nilai 1, minus minus berarti pengurangan dengan nilai 1. Nah, contohnya seperti ini penjelasannya. Misalnya ada statement X sama dengan X plus 1, maka dapat ditulis dengan X plus plus atau plus plus X. Operator ini bisa diletakkan di depan operan atau operator diletakkan di belakang operan. Jadi X plus plus artinya nilai X sama dengan X ditambah 1. Plus plus X juga sama, nilai X ditambah 1. Nah, decrementnya, pengurangannya, yaitu contohnya Y sama dengan Y min 1. Penulisannya sama, bisa diletakkan di belakang operan atau bisa di depan. Jadi Y minus minus berarti nilai Y dikurangi 1, minus minus Y berarti nilai Y juga sama dikurangi 1. Berikutnya ada operator AND. Ini simbolnya ya, operator OR, XOR, NOT, geser kiri, geser kanan, dan geser kanan tak bertanda. Dan selanjutnya adalah operator pembanding atau relasional. Simbolnya ada sama dengan, ada tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, ada dua tanda sama dengan nih. Yang tadi sama dengan 1 itu untuk penugasan, dan sama dengan 2 berarti untuk pembanding. Perbedaannya apa? Kalau pembanding ini X sama dengan 3, maka nanti hasilnya adalah true atau false. Jadi operator pembanding atau relasional menggunakan ekspresi dengan nilai balik boolean. Jadi ini bertanya apakah nilai X sama dengan 3, seperti itu. Maka hasilnya bisa true atau false. Tapi kalau X sama dengan 3 saja, berarti nilai X sudah pasti 3. Yang sama dengannya 1 ya, X sama dengan 3. Berarti nilai X adalah 3, begitu. Tapi kalau X sama dengan 3, ini bertanya apakah X, mengecek nilai X ini, apakah X itu sama dengan 3, maka bisa true atau false, tergantung berapa nilai X yang diinput. X tidak sama dengan 3, berarti sudah pasti nilai X bukan 3. X kurang dari 3, X lebih dari 3, X kurang dari sama dengan 3, dan X lebih dari sama dengan 3. Yang terakhir adalah operator logika. Ada 3 jenis yang bisa kita gunakan, ada AND, ini simbolnya ada OR dan ada NOT.
Operator logika menggunakan ekspresi dengan nilai balik boolean true atau false. Dan operator logika dengan operator pembanding ini bisa juga digabungkan. Contohnya seperti ini. Misalnya if nilai lebih dari 80, berarti ini kita pakai lebih dari sama dengan operator pembanding, dan dari logika nilai kurang dari 100, kita pakai pembanding lagi, maka grade-nya adalah A. Nah, ini teman-teman penjelasan tentang operator, jenis-jenis operator, pernyataan, dan ekspresi. Untuk contohnya nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya dalam video program. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya. Jangan lupa juga like,